Matsaga TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Al-ayah. Hadratul Kiram, Bapak Pramono SPD MPD selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Wonogiri yang saya hormati, Bapak Ibu Guru serta karyawan-karyawati. Tak lupa sahabat pemirsa Matsaga TV yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih dikasih kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan ini, dan semoga kita bisa menjalankan puasa Ramadan dengan khidmat sampai selesai. Amin amin ya robbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa selalu tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah, qudwah hasanah, baginda Nabiullah Habibina wa syafi'ina Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, menuju zaman Islamnya, zaman yang insya Allah terang benderang seperti saat ini. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat pemirsa Matsaga TV yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Aulia Ayu Oktavia, saya dari kelas 9E. Berdirinya saya di sini bukan untuk sembarang berdiri, namun berdirinya saya di sini untuk mengajak teman-teman sekalian mengetahui tentang apa yang paling besar di dunia ini. Apa yang paling besar di dunia ini? Bukan gajah, bukan ikan Amazon, bukan planet-planet di luaran. Namun, yang paling besar di dunia ini ialah hawa nafsu kita. Sejatinya, nafsu merupakan perangkat yang pasti ada pada diri seorang manusia. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak memiliki nafsu, termasuk saya dan sahabat Matsaga TV sekalian. Nafsu merupakan keinginan seseorang atau dorongan hati yang kuat untuk melakukan segala sesuatu. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasannya ada 3 bentuk nafsu. Yang pertama yaitu nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang. Yang kedua yaitu nafsu lawamah, yaitu nafsu yang menyesali setiap perbuatan buruk. Dan yang ketiga yaitu nafsu amarah, yaitu nafsu yang mendorong manusia kepada perbuatan yang jahat. Nah, teman-teman sekalian, nafsu yang menjadi sumber bencana bagi manusia ialah nafsu amarah. Mengapa demikian? Karena nafsu amarah ini akan selalu menyuruh manusia kepada kejahatan yang berkaitan dengan badannya atau badannya. Dan nafsu badannya ini akan selalu condong kepada kelezatan dan kepuasan syahwat, seperti senang makan dan minum yang berlebihan, rakus terhadap barang-barang duniawi, senang terhadap perbuatan maksiat, judi, zina, pacaran, dan lain sebagainya. Orang dikatakan kuat apabila ia dapat menahan nafsunya ketika ia sedang marah. Mengapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena dalam sebuah hadis telah dijelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
laisa syadidu bisura'a innama syadidu ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang artinya Rasulullah SAW telah bersabda, orang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan nafsunya ketika sedang marah. Jadi, sebesar apapun badanmu, sekekar apapun badanmu, sepandai apapun kamu dalam bertarung, namun jika kamu marah dan kamu tidak dapat menahan nafsumu, kamu belum dikatakan sebagai seorang muslim yang sejatinya kuat. Namun, walaupun badanmu tidak terlalu besar, tidak terlalu kekar, namun jika kamu dapat menahan nafsumu ketika sedang marah, kamu dikatakan sebagai orang yang sejatinya kuat. Karena obat dari sebuah kemarahan adalah diam, bukan dengan nafsu. Hadirin pemirsa Matsaka TV yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala mencela kita ittiba'ul hawa. Apa itu ittiba'ul hawa? Ittiba'ul hawa ialah mengikuti hawa nafsu. Seseorang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa kendali akan mengakibatkan bahaya besar. Di antaranya, merusak potensi diri seseorang, mendatangkan kesusahan dan kesempitan. Contohnya saja, seseorang yang menginginkan sesuatu sudah sejak lama. Namun, ketika ia mendapatkan sesuatu itu, bukanlah ketenangan dan kesenangan yang ia dapatkan, melainkan sebaliknya. Itulah mengapa Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan semata-mata apa yang kita inginkan. Jadi, bijaklah teman-teman sekalian dalam berkeinginan. Akibat yang ketiga yaitu munculnya berbagai tindak kejahatan. Tentunya teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi kejahatan yang bermarak di dunia ini. Seperti halnya dengan pencurian, dengan berbohong, dengan pemfitnahan, pembulian, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu dengan memimpin dengan menyengsarakan rakyat. Seperti halnya seorang tikus-tikus berdasi yang berkorupsi dan meminta uang rakyatnya. Apakah mereka bijaksana? Tidak, karena mengapa? Mereka kaya raya namun rakyatnya sengsara. Allah SWT telah mengingatkan manusia melalui firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yang artinya, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Yusuf ayat 53. Sahabat pemirsa Matsaka TV sekalian, nafsu itu bagaikan dua mata pisau. Mengapa demikian? Karena nafsu tersebut bisa mengarah ke hal-hal yang baik, namun juga mengarah ke hal-hal yang buruk. Tergantung siapa yang menyetir dorongan nafsu tersebut. Lalu, apakah selamanya nafsu menjadi musuh kita atau juga bisa menjadi teman kita? Tergantung. Dalam menjalani kehidupan ini, nafsu bisa dikatakan sebagai teman kita jika kita mengarahkannya ke hal-hal yang baik. Apa ada nafsu yang mengarah ke hal-hal yang baik? Tentu saja ada. Seperti halnya kita berkeinginan, kita bernafsu ketika pagi hari setelah sholat subuh kita ingin mengambil Al-Quran kita, ingin membuka Al-Quran kita, ingin membaca Al-Quran kita. Karena apa? Satu huruf dalam Al-Quran saja sudah dinilai ibadah, apalagi dengan kita membaca berruku-ruku, dengan kita membaca bersurah-surah, dengan kita membaca berjuz-juz. Masya Allah. Namun sebaliknya, nafsu bisa menjadi musuh kita apabila kita mengarahkannya ke hal-hal yang buruk. Seperti halnya tadi, seorang koruptor yang mengkorupsi uang rakyatnya. Sahabat pemirsa Matsaka TV sekalian, wajib bagi kita untuk menundukkan hawa nafsu tersebut demi keselamatan dan kesejahteraan dunia akhirat. Nah, di sini saya akan memberikan 3 cara untuk teman-teman sekalian bisa
menundukkan hawa nafsu tersebut? Yang pertama, yaitu dengan meningkatkan takwa kita kepada Allah. Berhubung kita sudah memasuki bulan Ramadan ini, bulan penuh kemuliaan ini, bulan penuh kesucian ini, marilah kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Kita menambah ibadah kita kepada Allah dengan cara yang sederhana saja. Kita sudah tersenyum, itu sudah dinilai ibadah oleh Allah. Apalagi kita dengan beribadah yang lebih besar lainnya. Yang kedua yaitu dengan jalan riyadhah. Dan yang ketiga yaitu dengan meningkatkan mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah ialah berusaha dengan kesungguhan, kesanggupan, dan kekuatan pada jalan yang diyakini benar untuk melawan hawa nafsu tersebut. Nah, jalan mujahadah ini juga ada 3 cara loh. Yang pertama yaitu dengan takhali. Takhali yaitu mengkosongkan diri dari sifat-sifat tercela. Yang kedua yaitu dengan tahali, yaitu menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Dan yang ketiga yaitu dengan tajali, yaitu tersingkapnya tabir yang menghalangi antara manusia dengan Tuhannya. Sahabat Matsaka TV yang dirahmati Allah, perangi hawa nafsumu, kendalikan amarahmu, dan lawan kebiasaan burukmu. Niscaya kamu akan menyucikan dirimu, menyempurnakan amal ibadah yang diberikan oleh Tuhanmu. Jika tadi sudah saya awali, maka sudah saatnya untuk saya akhiri. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah katanya, mohon disampaikan, mohon diingatkan. Dan jangan sampai teman-teman sekalian menyebarkan kesalahan saya kepada orang lain. Karena sesungguhnya yang bisa merubah kesalahan saya hanyalah diri saya sendiri, bukan orang lain. Sekali lagi saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.